Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ananda semuanya. Salam sehat, salam sejahtera. Bagaimana kabar Ananda semuanya hari ini? Ya, semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Apalagi kita sekarang berada di pandemi COVID-19 ini. Untuk itu marilah sama-sama kita menjaga kesehatan, mematuhi protokol yang telah diterapkan oleh pemerintah. Menjaga jarak, memakai masker, dan tidak lupa untuk mencuci tangan. Siang-siang seperti ini pasti panas ya, ngantuk juga. Tetapi itu semua tidak memudarkan semangat Ananda semua untuk belajar, bukan? Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang menulis puisi berdasarkan unsur pembangunannya. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut keagama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, marilah kita belajar tentang menulis puisi berdasarkan unsur pembangunannya. Sebelum masuk ke materi, saya ingin bertanya, ada yang tahu tidak apa itu menulis puisi? Nah, jadi menulis puisi merupakan wujud komunikasi tidak langsung atau bahasa tulis yang menekankan pada ekspresi diri, emosi, gagasan, ataupun ide. Selain itu, menulis puisi merupakan proses aktivitas berpikir manusia secara produktif ekspresif serta didukung oleh pengetahuan, kebahasaan, dan teknik penulisannya. Sampai sini apakah semuanya paham? Baiklah, selanjutnya unsur-unsur pembangun puisi. Unsur-unsur yang membangun puisi itu terdapat menjadi dua. Yang pertama unsur intrinsik dan yang kedua unsur ekstrinsik. Nah, unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang terdapat di dalam batang tubuh sebuah karya sastra, baik itu puisi, prosa, maupun drama. Setiap karya sastra memiliki unsur intrinsik yang berbeda-beda. Unsur intrinsik puisi memiliki dua struktur, yaitu struktur fisik dan struktur batin. Nah, struktur fisik ini merupakan unsur pembangun puisi yang bersifat nampak dalam bentuk susunan kata-katanya. Nah, struktur puisi ini terdiri menjadi yang pertama tipografi. Tipografi merupakan bentuk tatanan penulisan seperti halaman yang tidak dipenuhi kata-kata, rata kanan kiri, bentuk tulisan yang kadang teratur, kadang zigzag, dan kalimat yang tak selalu diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan titik. Yang kedua, diksi. Ada yang tahu tidak apa itu diksi? Ya, diksi adalah pemilihan kata. Setiap karya sastra, entah itu puisi, prosa, novel, perlu memperhatikan pemilihan diksi yang tepat dengan cara memahami karakter diksi pada setiap jenis karya sastra yang berbeda-beda. Yang ketiga selanjutnya adalah imaji. Imaji adalah gambaran, kesan, atau apa yang ada dalam pikiran kita ketika kita membayangkan atau mengingat sesuatu. Imaji ini bisa berupa gambaran visual, suara, bau, rasa, atau kombinasi dari semua indera tersebut. Kalau didefinisikan, apa itu imaji? Ya, imaji adalah kata-kata yang dapat mengungkapkan sebuah pengalaman indrawi seperti penglihatan, pendengaran, atau perasaan. Tanpa imaji, puisi akan terasa hambar dan mati. Imaji bisa dimunculkan dengan menghadirkan benda-benda konkret dengan memposisikannya dalam bentuk personifikasi atau metafora. Yang keempat, unsur pembangunan puisi itu ada kata konkret. Apa itu kata konkret? Kata konkret merupakan kata yang memiliki rujukan berupa objek yang dapat diserap oleh panca indera. Ciri-cirinya, kata konkret memiliki makna yang bisa diraba, dirasa, didengar, dicium, ataupun dilihat. Dalam struktur puisi, kata konkret diperlukan karena memungkinkan membangkitkan imaji para pembacanya. Seperti yang sudah disinggung pada poin yang ketiga tadi, imaji berguna untuk membuat sebuah puisi menjadi lebih hidup. Yang kelima ada bahasa figuratif. Ada yang tahu tidak apa itu bahasa figuratif? Ya, bahasa figuratif sama dengan majas, yaitu kata-kata yang bersifat konotatif untuk menimbulkan efek-efek tertentu. Pada puisi, majas banyak digunakan untuk memperindah pada aspek pemilihan kata.
Ada banyak sekali jenis majas yang digunakan dalam karya sastra, yang terdiri dari yang terdiri dari majas perbandingan, majas pertentangan, majas sindiran, dan majas penegasan, dan banyak majas lainnya yang dapat digunakan untuk membuat sebuah puisi menjadi lebih hidup. Yang keenam ada rima dan irama. Rima dan irama dalam puisi akan membentuk keselarasan bunyi yang harmonis dan padu untuk membangun suatu kesatuan makna yang utuh. Irama timbul karena pengulangan bunyi dari rima yang berturut-turut dan bervariasi. Selanjutnya, unsur intrinsik puisi itu terdapat struktur batin. Ada yang tahu tidak apa itu struktur batin? Ya, struktur batin merupakan unsur pembangun puisi yang tidak nampak, berkebalikan dari struktur fisik tadi yang nampak ya. Jadi struktur batin itu tidak nampak secara langsung pada penulisan puisi. Struktur batin itu terdiri dari yang pertama ada tema. Puisi merupakan bentuk karya sastra yang syarat akan pesan moral yang terbungkus dalam tema tertentu. Tema adalah gagasan pokok yang dikemukakan penyair dalam puisi. Gagasan ini merupakan landasan pemikiran penyair dalam menciptakan sebuah karya puisi. Yang kedua ada rasa. Apa itu rasa? Ketika menulis puisi, seseorang penyair akan mengangkat satu tema dan pokok permasalahan. Rasa adalah sikap penyair terhadap pokok permasalahan pada puisi yang dibuat. Pengungkapan suatu pokok permasalahan dan sikap terhadap permasalahan tersebut tidak bergantung pada kemampuan teknis dalam membuat puisi saja, tetapi lebih banyak bergantung pada pengetahuan, pengalaman, dan kepribadian yang terbentuk oleh latar belakang sosial dan psikologisnya. Yang ketiga ada nada. Dalam struktur batin puisi itu terdapat nada. Nah, jadi nada adalah sikap penyair kepada pembaca. Nada juga berkaitan dengan tema dan rasa. Penyair bisa menyampaikan tema yang diangkat dengan nada yang menggurui, mendiktekan, dan mengajak, atau dengan nada sombong dan merendahkan pembacanya. Yang keempat, ada amanat. Apa itu amanat? Ada yang tahu? Anda semuanya? Ya, amanat adalah pesan inti dari penyair yang ingin disampaikan kepada pembaca melalui puisi. Amanat menjadi dasar dan tujuan yang mendorong penyair menciptakan sebuah puisi. Selanjutnya, unsur ekstrinsik puisi. Ada yang tahu apa itu unsur ekstrinsik puisi? Ya, jadi unsur intrinsik adalah unsur-unsur pembangun puisi yang berada di luar naskah puisi yang memberikan pengaruh keberadaan sebuah karya sastra sebagai karya seni, berkebalikan dari unsur intrinsik tadi. Nah, jadi unsur intrinsik puisi itu terdiri dari satu unsur biografi. Unsur biografi adalah latar belakang penyair atau penulis puisi. Latar belakang penulis sangat berpengaruh pada karakter sebuah puisi, entah si penulis dari keluarga miskin, kaya, rakyat pinggiran, atau bangsawan. Yang kedua ada unsur sosial. Apa itu unsur sosial? Unsur sosial yaitu sangat erat kaitannya dengan kondisi masyarakat. Ketika seorang penulis berada dalam masyarakat yang berbuat kerusakan, ada kemungkinan ia akan membuat puisi yang berisi kritikan atau nasihat kepada masyarakat. Yang ketiga, ada unsur nilai. Anda semuanya ada yang tahu tidak apa itu unsur nilai? Ya, jadi unsur nilai mencakup pada nilai-nilai pendidikan, seni, politik, sosial, budaya, dan banyak lainnya lagi. Unsur nilai yang terkandung dalam puisi sangat mempengaruhi baik tidaknya sebuah puisi karena menjadi daya tarik tersendiri bagi sebuah puisi itu. Langkah-langkah menulis puisi. Dalam menulis puisi, tentunya kita perlu memperhatikan beberapa langkah-langkah untuk menciptakan sebuah puisi yang indah. Nah, jadi langkah-langkah puisi tersebut antara lain, satu, kita harus menentukan ide. Ide merupakan hal yang sangat penting dalam dunia kepenulisan, termasuk menulis puisi. Maka, hal pertama yang harus dilakukan dalam menulis puisi adalah mencari sebuah ide. Yang kedua,
Memasukkan imajinasi. Imajinasi yang baik akan menghasilkan puisi yang baik pula. Imajinasi identik dengan pencitraan alat indera kita. Yang ketiga, menentukan tema yang tepat. Tema merupakan ruh atau bagian yang sangat penting dalam menulis puisi. Maka, menentukan tema yang tepat sebelum menulis puisi adalah hal yang sangat mutlak. Yang keempat, membuat judul yang menarik. Tidak bisa dipungkiri bila judul sangat mempengaruhi minat baca kita. Semakin menarik judul, maka minat pembaca untuk membaca karya puisi kita semakin besar. Yang kelima, menggunakan kata-kata yang indah. Hakikatnya, puisi adalah rangkaian kata-kata yang indah. Maka, menulis puisi harus menggunakan kata-kata yang indah pula. Bagaimana caranya? Nah, caranya itu seperti memperbanyak membaca, memperbanyak kosakata, dan yang paling penting banyak berlatih. Yang keenam, membuat lirik yang menarik. Bila sekilas memandang puisi hampir mirip dengan syair, lirik yang menarik akan menghasilkan suasana puisi yang memenangkan hati. Yang ketujuh, perwajahan atau tipografi. Perwajahan dalam puisi tidak berbentuk paragraf seperti prosa. Perwajahan dalam puisi berbentuk bait yang mana bait-bait itu mengandung makna dari penulisnya sendiri. Yang kedelapan, gunakan majas. Majas itu sangat penting bagi sebuah puisi. Untuk itu, pandai-pandailah menggunakan majas dalam menulis puisi. Penggunaan majas akan lebih memperindah puisi kita. Nah, itu tadi penjelasan dari saya tentang menulis puisi berdasarkan unsur pembangunannya. Kepada Ananda semua, apakah ada yang ingin bertanya? Baiklah, jika tidak ada, saya tutup materi pembelajaran hari ini. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.